Welcome to my YouTube channel. Pagi ini kita akan memulai dengan prosedur untuk maintenance rutin aglonema yang ada di tempat kami. Kita akan mulai dengan produk ini. Saya akan melakukan maintenance sebagai sampel aja untuk produk Suksom Jaipong. Kita akan mulai dari sini. Sebelum proses ini dimulai, saya akan melakukan sterilisasi terlebih dahulu ya. Jadi saya akan pakai hand sanitizer untuk tangan saya. Nah, setelah itu, ini rutin saya lakukan adalah saya akan melakukan pembasahan atau pencabutan ya pada semua tanaman ini. Setelah itu saya akan melakukan ini juga, saya akan melakukan proses lebih lanjut seperti begini. Jadi hampir sama dengan episode kemarin, proses repotting sama juga. Saya akan membersihkan tanaman ini dari batangnya. Setelah itu saya akan melakukan pembasahan seperti ini. Saya akan mutar sebanyak minimal 6 kali, kalau maksimal 10 kali ya. Ini sudah 3, 4, 5, 6. Ini agak cepat ya. Setelah saya melakukan ini, saya akan celupkan seperti begini. Ini juga sama, maksimal 10, minimalnya 6 kali. Ya. Untuk yang produk ini adalah produk Wulandari ya. Ini produk Wulandari ini adalah produk yang sangat saya senangi ya. Ini juga sama prosedurnya, dilakukan juga seperti biasa. Kita akan melakukan penyemprotan untuk membersihkan batang-batangnya terlebih dahulu. Nah, setelah batang-batang ini kita bersihkan ini semua ini, kita akan lakukan ini sama. Tapi kalau untuk produk yogurt seperti gini, saya akan melakukannya sebanyak 10 kali. Jadi saya akan melakukan pembasahan ini sebanyak 10 kali karena produk pot ini kan space-nya cukup dalam ya. Jadi tidak seperti pot-pot yang biasa. Ini sudah. Ini juga sama, saya akan lakukan seperti tadi. Kalian lihat ya, begitu porosnya metan yang saya pakai ini, sehingga begitu saya angkat aja airnya akan keluar seperti kayak lewat aja ya airnya ini. Jadi porositas itu memang sangat diperlukan sekali untuk media tanam yang kita pakai, terutama di pot yogurt ya. Saya lakukan sama, tapi yang saya ambil sampel adalah 2 produk ini dulu ya. Nah, setelah
setelah kita lakukan seperti ini, kita lakukan di tempat ini nih, saya juga merasa cukup bagus ya untuk dipakai, karena kita akan meletakkan di atas. Jadi hari ini adalah jadwal saya untuk memberikan pupuk B1. Saya nggak tunjukkan ke kalian B1 harus pakainya seperti apa, karena kalian bisa lihat di episode 1 itu bagaimana saya cara campur B1 ya. Nah, setelah ini saya akan melakukan penyemprotan. Nah, penyemprotan ini untuk vitamin B1 ini dilakukan di belakangnya daun. Karena apa? Karena stomata daun itu berada di belakang daun, bukan di depan ya. Jadi untuk vitamin maupun pupuk itu kalian harus melakukannya dengan disemprotkan pada belakang kelopak daun, supaya stomatanya ini bisa bekerja dengan baik ya. Jadi ini dianjurkan untuk semprot pada waktu jam 7 pagi ya. Jadi jangan terlalu siang, karena kita akan nguber untuk waktu itu maksimal jam 7 ya. Jadi itu pada waktu itu stomata daun itu akan buka ya. Jadi dianjurkan seperti begini. Setelah itu kalian akan semprot seperti gini B1 di tanamannya sendiri. Nah, seperti ini. Habis itu ini yang Wulandari ya, kalian lihat ini Wulandari saya jelasin sedikit ya sama kalian, karena ini adalah produk yang paling saya sukai. Wulandari ini saya beli, jadi ada 3 daun yang tumbuh di sini. Ini 1, 2, 3. Nah ini masih kecil ya, jadi masih belum terlalu gede, belum terlalu besar. Jadi 3 plus ya istilahnya begitu. Nah, Wulandari ini adalah produk yang sangat cantik ya. Jadi dia berwarna kemerahan, warnanya merah, tetapi warna merah ini adalah ini kan warna merahnya dominan daripada warna hijau. Nah, padahalnya untuk melakukan proses pemasakan pada suatu tanaman itu adalah klorofil. Nah, itu adalah daun hijau. Sehingga Wulandari ini sangat sulit sekali untuk tumbuh daun. Tetapi di tempat saya, dengan saya melakukan seperti gini, itu setiap 20 hari akan tumbuh 1 daun. Jadi paling lambat kira-kira 30 hari. Tetapi kalau untuk produk-produk yang kecil seperti gini, yang daun-daunnya kecil seperti Suksong ini, terus yang seperti ini ya, seperti Red Legacy seperti gini, itu 1 bulan itu bisa 2 kali, 2 tumbuh daun. Tetapi yang kita harus lakukan adalah setiap kali kita melakukan proses seperti gini, kita harus jemur. Jadi seperti gini saya akan lakukan lagi ya. Jadi ini juga sama, kalian lihat ya, daunnya bagus sekali. Seperti gini sama juga, saya akan semprot B1 di bawah daun seperti gini. Semua saya akan lakukan seperti gini. Nah ini setiap kali kalau saya melakukan maintenance ya, jadi saya melakukan perawatan. Nah, kalian mungkin akan tanya lagi kepada saya, loh Bu, Ibu biasanya siram berapa kali? Itu pemula selalu bertanya begitu, siramnya berapa kali? Berapa kali dalam seminggu? Kan selalu seperti itu ya yang ditanyakan, yang menjadi perhatian dari kebanyakan para pemula. Sebentar ya, saya habiskan dulu. Jadi setiap stomata daunnya ini kita harus semprot secara merata, supaya vitamin B1 ini bisa masuk ke dalam vitamin ini bisa masuk ke dalam plant ini atau tanaman ini. Nah, ini kan saya sudah lakukan selesai ya. Jadi sama juga seperti yang tadi, saya akan melakukan seperti ini, dan ada satu proses penggemburan ya. Nah, ini saya akan gemburkan seperti gini. Setelah selesai, saya akan gemburkan begini supaya tanaman ini tidak padat, metannya tidak padat di dalam ya. Jadi setelah saya lakukan penggemburan seperti ini juga, saya juga lakukan hal yang sama. Saya lakukan penggemburan supaya ini tolong dideketin ya. Jadi penggemburan itu cukup kita lakukan seperti gini. Tidak perlu sampai terlalu dalam atau apa gitu ya. Memang karena ini
pot ini kan juga cukup pendek ya, jadi tidak perlu sampai seperti pot yogurt yang dalam sekali begitu ya. Jadi kita lakukan seperti gini. Nah, ini sudah selesai. Saya balik lagi. Sorry. Kalian akan bertanya kepada saya, loh, itu berapa lama sekali Ibu lakukan maintenance ya? Nah, saya selalu memegang dua hal di dalam menanam aglonema. Pertama adalah temperatur atau suhu. Suhu di kota saya itu lumayan panas. Oktober kemarin itu suhu maksimal tuh antara 39, 38, 39 sampai 40 derajat Celcius. Kelembabannya antara 40 sampai 50. Itu sebenarnya tidak ideal ya untuk tanaman aglonema ya. Karena itu suhu yang sangat panas dan itu daun itu kalau tidak dijaga dengan baik, daun itu akan kering. Jadi saya kan sering bilang lonyot daun, kering daun, lonyot daun, kering daun, itu yang lonyot akar, lonyot batang, itu kan menjadi sebuah hal yang istilahnya tuh setiap hari yang kita lakukan di dalam mengelola, menjaga, memelihara produk aglonema. Nah, jadi saya itu mula-mula kembali lagi ke bulan Oktober ya. Ini saya agak review ke belakang. Pada waktu bulan Oktober saya melakukan maintenance seperti yang hari ini saya lakukan. Itu satu hari, jadi misalnya Senin saya lakukan perawatan, Selasa saya nggak lakukan perawatan, Rabu saya lakukan lagi. Tetapi ketika suhu berada di antara 38, 39, 40, itu saya setiap hari saya lakukan. Karena apa? Karena saya lihat daunnya ini, daun-daunnya aglo ini, dia seperti menutup diri ya, bukan menutup, atau dia seperti kayak begini ya, dia seperti gini ya, dia seperti gitu. Nah, itu adalah mekanisme pada tanaman sendiri untuk dia bertahan di dalam situasi dalam cuaca yang sangat panas. Jadi yang kalian lakukan sebaiknya ya, kalian harus memperhatikan yang namanya temperatur dan kelembaban. Nah, kalau kelembabannya seperti di tempat saya, itu saya menganjurkan setiap hari. Karena apa? Karena tanaman ini pasti tidak akan sanggup melewati masa-masa yang sangat panas seperti itu ya. Nah, setelah melakukan seperti ini, yang tadi sudah kita lakukan, semprotkan juga sudah kita lakukan. Sekarang ini ada step lagi, saya tanaman ini dari pot saya kan kalau lakukan perawatan atau maintenance itu saya kan taruh semua seperti gini. Jadi setelah ini saya akan pakai seperti gini ya. Ini kan ada tempatnya. Ini tempatnya juga harus dibersihkan secara rutin. Ini kalian lihat. Kalian lihat ya. Nah, seperti gini. Kalian tentu bertanya, loh Bu, kalau saya tidak memakai tataan begini untuk taruh air seperti gini, boleh nggak? Terserah kalian aja. Tetapi pengalaman saya di tempat atau suhu yang sangat panas, sangat ekstrim di kota saya, hal itu saya anjurkan untuk memakai tataan. Nah, kalian juga tentu bertanya, loh Bu, tataan kok dipakai ya? Itu kan nanti bikin tanaman ini, tanaman aglonema ini kan rentan, kepercayaan yang ada bahwa tanaman aglonema ini rentan sama air. Jadi nanti bisa lonyot batang, lonyot akar terutama. Itu saya ngomong ya, pengalaman saya itu tidak, informasi seperti itu adalah hoax. Karena apa? Karena saya lakukan perawatan selama ini selalu saya kasih tataan. Tetapi ada juga beberapa pot yang memang saya tidak kasih tataan. Tujuannya apa? Saya hanya sekedar eksperimen. Nah, sebagai contoh beberapa tanaman yang saya tidak lakukan dengan tataan seperti ini, pertumbuhan daunnya itu sangat lambat sekali. Jadi paling ini seperti yang begini-begini sebulan bisa dua daun baru. Ini mungkin sebulan bisa 1 tahun baru. Tetapi kalau saya tidak lakukan penataan seperti gini, itu sebulan mungkin hanya, untuk yang kecil ya, itu sebulan hanya 1. Yang ini mungkin bisa sebulan lebih baru keluar tanaman baru. Jadi saya anjurkan, mungkin agak repot, tetapi sebaiknya dipakai seperti gini ya, tataan seperti gini. Terus mengenai beberapa seri
ini ada lagi yang seri yang namanya Moonlight ya. Ini kalian lihat ini kecil Moonlight, nggak terlalu gede ya, tetapi lumayan sehat untuk Moonlight ini ya. Jadi mungkin bisa di share. Ini adalah produk Moonlight. Ini kalian lihat ada warna merah di daunnya ya. Jadi saya ini adalah seseorang yang sangat menyukai tanaman aglomena yang berwarna menor. Jadi saya akan berusaha untuk mencari tanaman aglomena yang berwarna menor, karena saya itu punya beberapa tanaman seribu rezeki seperti yang di belakang sana, itu rata-rata berwarna hijau, sehingga agak sulit bagi saya untuk menambah koleksi, karena saya akan memperhatikan banget ini tanaman ini ada warna merahnya atau tidak. Kalau tanaman itu lebih banyak dominan warna merah, itu pertumbuhannya akan sangat sulit. Seperti yang tadi saya jelasin bahwa klorofil saat hijau daun itu kan berada di tanaman yang berwarna hijau. Tapi karena tanaman berwarna merah, klorofilnya rendah sekali, jadi perawatannya memang jauh lebih sulit dibandingkan tanaman yang berwarna hijau. Dan tanaman berwarna hijau, klorofilnya banyak itu, dia akan cepat beranak. Nah, seperti kayak di sini, ini beberapa ini kan sudah dewasa, seperti Mahaseti yang di ujung sana ya, itu kan juga sudah dewasa. Terus seperti kayak ini produk Wulandari ya, ini Wulandari 4 bulan lalu itu saya beli dengan harga 200.000. Itu kalian bisa lihat, ini 3 daun ini tumbuh di sini. Jadi sangat 200.000 itu sangat kecil. Dia sangat kecil, tetapi memang produk ini adalah produk yang sangat sehat. Dan Wulandari ini saya beli di DFF Nursery ya. Jadi saya juga memang melakukan seleksi. Beberapa nursery saya cari, satu waktu saya akan jelasin. Saya cari di beberapa nursery, tetapi saya putuskan untuk beli di DFF Nursery, di Mas Gopal ya namanya. Beliau tuh namanya Mas Gopal. Kalian bisa cari di live-nya beliau ya. Memang beberapa produknya beliau itu lebih mahal dibandingkan beberapa nursery lain, tetapi secara kualitas itu produknya beliau tuh sepanjang yang saya tahu itu cukup bagus, cukup berkualitas ya. Jadi seperti gini, nanti dalam tataan seperti gini saya akan sebelum saya taruh di rak, saya akan jemur. Nah, karena di tempat saya ini, sorry ya, di tempat saya ini kan mataharinya kan tidak kena langsung di dalam, jadi banyak pohon-pohonnya, ada pohon mangga, ada pohon cemara, ada kemarin di sini ada pohon mangga juga dan pohon kelor ya, tapi sudah dipotong jadi agak lumayan itu mataharinya sinarnya tapi tidak kena langsung pada tanamannya. Memang seharusnya seperti itu, matahari tidak boleh kena langsung pada tanaman. Jadi saya sebelumnya itu setiap 2 hari sekali atau sehari sekali saya akan bawa keluar di luar, saya akan jemur antara pukul 6 sampai pukul 8. Setelah itu saya akan masukkan kembali ke dalam rak saya dengan kondisi seperti gini. Ada tataannya, dan tataan ini setiap hari saya bersihkan karena jamur itu sangat cepat sekali ya. Jadi kalau kita pegang seperti gini, ini bersih sekali, ini baru bersih, kalian bisa lihat. Nah seperti gini, bersih sekali seperti barang baru ya, karena saya rutin membersihkannya, setiap hari saya bersihkan, karena sehari aja sudah langsung kelihatan kayak licin gitu ya. Jadi itu yang saya bilang, kalau memelihara aglonema itu harus diperhatikan banget. Tapi kalau untuk produk romosan seperti yang di belakang itu ada Donna, ada Detroit, itu ada Snow White ya, itu ada yang produknya sebelah sana ada Snow White. Itu saya tidak lakukan seperti yang saya lakukan pada produk-produk koleksi dan semi koleksi. Saya hanya taruh aja di rak, saya ya semprot seperti biasa, saya kasih pupuk seperti biasa. Tapi kalau untuk produk-produk yang ini, itu saya rutin seperti gini yang saya lakukan. Kalau suhu sudah tinggi seperti gitu siang hari, saya juga akan melakukan pembasahan di rak juga ya untuk produk-produk. Tapi semua saya lakukan ya, romosan maupun koleksi pun saya akan lakukan pembasahan. Ya seperti istilahnya orang-orang tuh disemprot, tetapi kan ini sebenarnya pakai alat ini cukup membantu ya, karena dia bisa di setel sendiri sehingga produk-produk ini tuh tidak sampai kepanasan dan daunnya tidak sampai melungker ya istilahnya. Kalau di sini tuh daunnya tuh sampai
menutup ya, dia bukan ke atas tapi dia akan ke bawah begini, dia akan menutup. Nah kalian bisa lihat kemarin yang di sini saya lihat Wulandari itu sempat seperti gitu, seperti gini. Nah ini daun-daun yang seperti gini, ini kemarin sempat seperti gini, suhunya lumayan panas, itu dia akan melakukan proses untuk mempertahankan dirinya supaya daunnya nggak rusak dengan cara seperti gini. Nah ini relatif sedikit ya, tapi ini yang saya lihat lumayan parah ini. Nah ini kan kalian bisa lihat ini lumayan parah ini. Dia sudah ngelongkop sekali ya, dia sudah ngelongkop, dan karena daunnya Mahaseti ini kan daunnya bulat, jadi cenderung ujungnya itu akan retak ya, sedikit patah tapi tidak sampai patah sekali. Nah ini kalian bisa lihat produknya seperti ini. Ini yang saya lakukan rutin B1. Saya kan pernah bilang kalau B1 itu saya sangat boros, karena saya lakukan penyemprotan B1 setiap kali saya maintenance. Jadi kalau saya misalnya sebelumnya pernah kena hujan, begitu kena hujan paginya saya akan lakukan seperti ini, karena hujan itu kan bersifat asam ya, jadi saya takut merusak tanaman. Saya lakukan seperti ini, saya semprot lagi B1 seperti gini. Ini yang bisa saya bagikan. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada apa, bisa tanya di WhatsApp saya, atau juga bisa tanya di komen ya. Saya akan bantu untuk menjelaskan bagaimana cara untuk merawat produk-produk koleksi dan juga semi koleksi. Saya untuk produk-produk yang koleksi itu karena harganya agak mahal, jadi saya cenderung membeli dalam bentuk yang masih anakan. Nah seperti kayak gini, ini anakan semua ini, tapi ya harganya memang lumayan ya, karena kemarin datang ini masih 2 daun Rinjani, ini Rinjani Golden, sekarang sudah jadi 3 daun ya. Sama perawatan yang saya lakukan sama, saya selalu melihat yang namanya temperatur, dan saya tindakan apa yang saya lakukan itu semua berdasarkan temperatur dan kelembaban. Temperatur dan kelembaban, kalau temperaturnya tinggi itu terbalik ya, jadi temperaturnya tinggi kelembabannya akan rendah, dan di tempat saya itu sekitar 40 sampai 50. Oke, saya ini sebenarnya berada di kota Surabaya ya, jadi kota Surabaya itu cukup panas. Kalian yang berada di tempat-tempat yang dingin, saya menganjurkan kalian untuk lihat youtuber-youtuber lain yang melakukan perawatan di kotanya mereka. Jadi kalau misalnya kalian tinggalnya di Batu atau tinggalnya di Selekta, kalian lakukan apa yang mereka lakukan. Nah itu akan sangat membantu kalian untuk merawat produk aglonema kalian. Begitu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.